Oke, bentar. Screen. Bentar. Oh iya. Oke. Nah, halo, selamat malam teman-teman. Ini share screen saya jelas ya? Suara saya juga jelas ya? Halo, halo, ada yang bisa bantu? Suara jelas ya? Suara sama share screen-nya. Oke, banget. oke, siap. Saya takutnya kalau ada yang yang miss gitu. Oke, nah hari ini malam ini kita akan belajar bareng-bareng ya, gimana cara deploy. Oh iya, ini salah judulnya. Harusnya ke Play Store. Tadi saya salah masang. Nah, deploy ke Play Store langsung dari Flutterflow. Kalau yang App Store itu pekan lalu saya udah share. Cuma memang belum ada di YouTube programmer cepat sih. Mungkin nanti akan menyusul untuk recordingnya. Nah, untuk materi hari ini kita pertama ini bukan materi yang maksudnya itu mungkin lebih ke sekilas ya. Jadi pastinya kan teman-teman kalau mau pingin deploy aplikasi dari Flutterflow kan pastinya harus bikin aplikasi dulu ya. Aplikasinya tenang aja, nggak perlu pusing-pusing coding. Jadi ini aplikasi no code, pakainya Flutterflow. Terus habis itu kita akan belajar sekilas tentang cara membuat akun Google Developer. Dan ini yang the main materi, deploy ke Play Store dari Flutterflow. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok Play Store gitu kan. Play Store kan pastinya karena di Indonesia itu sebagian besar pengguna Android itu paling banyak gitu, lebih banyak dibandingkan App Store. Meskipun ketika misalnya kita bikin usaha ya, misalnya kita jual aplikasi terus bisa di-deploy ke App Store bisa lebih mahal. Tapi untuk jumlah penggunanya sendiri di Indonesia itu mayoritas masih kebanyakan Android. Nah, lalu pertanyaan kedua mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok pakainya Flutterflow gitu? Nah, Flutterflow itu salah satu platform untuk membuat aplikasi Flutter. Nah, mungkin ada yang masih baru ya gitu, masih bingung apa sih aplikasi Flutter gitu. Flutter itu sebenarnya semacam framework yang menggunakan bahasa pemrograman Dart, tapi yang paling menyenangkan dari Flutter adalah cukup sekali ngoding itu bisa langsung aplikasinya bisa bisa dipakai di Android, bisa dipakai di iOS atau iPhone, bisa juga berbentuk desktop, bahkan berbentuk website juga bisa. Jadi sekali ngoding tuh bisa di berbagai macam platform itu. Itu yang bikin kenapa kok kita pilih Flutterflow gitu. Nah, mungkin saya akan nyalin dulu sebentar. Oke. Ini. Hmm, Oh iya, nah ini ya. Nah, pertama-tama pastinya kita bikin aplikasi dulu ya di Flutterflow kayak gitu. Kalau buat teman-teman mungkin yang ngikutin sebelumnya, kita sempat bikin kayak UI slicing kompas.com gitu yang aplikasi mobile-nya. Uh, nah, cuma buat teman-teman yang misalnya baru join nggak apa-apa, bisa cek di YouTube channel Programmer Cepat, nanti ada materinya gitu cara untuk membuat ini. Nah, di sini ini saya anggap udah jadi ya, aplikasinya ini udah jadi. Terus kita ma kita kan mau
deploy nih. Nah, cuma kembali lagi buat bisa deploy itu harus pro. Jadi, untuk fitur untuk bisa deploy ke App Store sama Google Play Store langsung dari Flutter Flow itu akunnya harus pro. Sedangkan berapa sih gitu kan kalau harga akun pro itu, harganya $56. Kalau di Indonesia ini dirupiahin jadi sekitar, 850.000 gitu kan. Nah, karena emang lumayan mahal, kita tim programmer cepat inisiatif nih gimana kalau teman-teman iuran, jadi nanti teman-teman cukup, yang mau join cukup bayar 300.000 buat 3 bulan. Nanti akan ada satu akun Flutter Flow Pro yang bisa dipakai bareng-bareng, bisa dipakai bersama gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa cek di pin message-nya programmer cepat ya. Di pin message programmer cepat, saya tunjukin sebentar. Bisa cek pin message-nya, terus scroll ke atas. Ini, nah ini ada, sekarang udah dibuka batch 4, 300.000 untuk 3 bulan. Nanti akan dapat gratis akses 10 chapter materi Flutter Flow juga, materi no code kayak gitu. Nah, setelah kita misalnya udah punya nih fitur Flutter Flow Pro, sekarang kan berarti saatnya untuk itu ya, belajar deploy ke Google Play Store sebentar. Nah, ini ya, teman-teman bisa tinggal googling aja developergoogle.com. Nanti biasanya sih gini ya, Google Developer ya, bikin search Google Developer, terus habis itu bisa ini create your Google Developer profile and then start. Terus ya ini tinggal diikutin aja. Nah, mungkin yang akan saya jelasin itu lebih ke ininya sih. Kayak apa sih yang perlu kita ketahui tentang Google Developer gitu. Nah, ini jadi info-info tentang Google Developer kita bisa bikin as a personal account atau organization, misalnya punya company atau PT gitu ya. Itu bisa organization account. Terus untuk pembayarannya sendiri Google Play Store itu enaknya dia cukup bayar $25 aja sekali bayar di depan. Beda sama App Store. Kalau App Store itu tiap tahun harus bayar $99. Tapi kalau Google Play Store cukup bayar sekali, habis itu bisa dipakai selamanya. Nah, setelah kita berhasil bikin Google Play Store, teman-teman bisa tinggal ngikutin aja ya untuk flow pembuatan seperti yang tadi saya tunjukin sekilas di depan. Tuh. Nah, kalau udah berhasil, nanti teman-teman akan masuk ke halaman ini. Sebentar. Oke. Nah, nanti akan masuk ke halaman Google Play Console namanya. Kalau udah berhasil melakukan pendaftaran di Google Developer. Nah,
pertama-tama kan kita perlu ngisi ini ya di Flutterflow ya. Kan kalau di Flutterflow kita harus ngisi ini nih. Ada Google Play Track sama yang paling penting ini sih service account kredensial. Nah, cara buatnya itu pertama-tama kita bikin create app dulu. Jadi misalnya ini saya tadi niruin My Kompas ya. Kita create app, nama app-nya My Kompas. Contohnya ya, kelas test. Habis itu default language-nya kita pilih Indonesia. Ini sebuah aplikasi ya. Pilih app, terus ini karena gratis, free. Teman-teman juga bisa pilih paid kalau emang aplikasinya berbayar. Sini kita centang aja create app. Ini agak butuh waktu. Oh ya, perlu saya tekankan juga sih untuk bisa deploy dari Play Store maupun App Store dari Flutterflow itu harus sebagai owner ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di-invite ke misalnya ya kita ngoding terus yang pemilik Play Store-nya itu klien gitu kan. Itu kan berarti kita di-invite as editor aja. Nah, kalau case kayak gitu biasanya kita nggak bisa deploy langsung dari Flutterflow-nya. Jadi tetap harus membuat membuat file .aab dulu bisa lewat VS Code atau Android Studio, habis itu baru di-deploy ke sini. Jadi untuk yang bisa deploy langsung dari Flutterflow itu harus sebagai owner gitu. Nah, setelah kita udah berhasil nih masuk ke aplikasinya. Pertama-tama teman-teman harus ngisi ini, set up your app. Di bagian sini ini kan ada beberapa isian ya. Itu harus diisi semua. Karena kalau enggak nanti bakal error. Nah, biasanya paling sering ditanyain itu adalah privacy policy ya. Nah, privacy policy itu bentuknya URL. Terus kalau misalnya belum punya gimana? Ya mau nggak mau bikin sendiri gitu. Kalau paling simpel sih memang bikin pakai WordPress ya. Paling pakai WordPress. Bentar, saya tadi udah sempat bikin WordPress.com. Nih. Nah, isinya gimana gitu. Sebenarnya untuk isinya sendiri tergantung ya. Ada juga yang ketat gitu kan. Ada yang mungkin bikin sendiri privacy policy kayak gitu. Tapi karena kita sekarang cuma latihan gitu, kita cukup pakai pakai privacy policy generator. Terus nanti akan dibuat secara otomatis. Ini karena sebagai contoh ya. Nah, kita ini udah jadi misalnya bikin halamannya pakai WordPress, terus kita masukkan ke sini, save. Di nah ini udah. Oh ya, terus habis itu app access-nya. Nah, maksudnya restriction itu gimana? Biasanya sih yang kalau aplikasi yang ada login-nya atau registrasinya gitu, yang harus masukin password itu berarti ada restriction-nya. Cuma karena di aplikasi kita nggak ada login, kita all functionality is available without any restriction. Habis itu kita ads. Ads ini aplikasinya kebetulan nggak ada ads, jadi no my apps contains no ads. Sebenarnya kenapa kok saya tunjukin satu-satu, karena sebenarnya kadang ribet ya, kadang untuk awal-awal biasanya pasti bingung gitu. Termasuk saya juga awal-awal bingung, cuma setelah nyoba 2-3 kali, lama-kelamaan biasa gitu. Ini content headings. Nah, ini other types. Karena ini bukan termasuk game maupun sosial
communication, jadi all other types. Nah, ini nggak ada ya. Biasanya sih kalau yang kayak gini, saya pilihnya biasanya no. Ya, memang bisa disesuaikan sih. Nah, untuk aplikasi kita kali ini, biar simpel juga, kita pilih no semua. Habis itu save. Terus next. Nah, ini udah hasilnya udah keluar. Oke, save. Kalau udah save semua, kita balik ke dashboard. Nah, ini target audience. Biar simple 18 and over. Next. No. Ini aplikasinya tidak menarik buat anak-anak. Jadi no, habis itu save. Oke, sudah save. Kita masuk ke news apps. Apakah ini sebuah news ya? Sebenarnya iya sih. Cuma karena kita cuma testing, jadi no aja. Karena kalau biasanya pilih yes, nanti akan ada banyak questionnaire yang lain. Jadi memang ya kalau kita masuk ke dunia mobile yang harus deploy sendiri tuh harus sabar membaca sama isi questionnaire kayak gini. Ini karena ini bukan aplikasi tracking COVID-19, COVID-19, jadi no aja. Terus ini data safety. Data safety biasanya tentang apakah kita ngoleksi data-data dari user ya. Nah, biasanya sih kalau yang username gitu yang harus registrasi biasanya yes, tapi kita enggak, berarti no. Terus save. Udah. Biasanya kalau teman-teman pilih yes, nanti kuesionernya akan lebih panjang lagi. Nah, ini government apps, karena ini bukan aplikasi pemerintah, kita pilih no. Oke, udah keisi semua ya, tinggal ini select an app kategori. Kategorinya ini bebas ya, ya disesuaikan aja. Ini saya pilih books and reference aja sebagai contoh. Terus store listing contact details. Ini diisi juga. Jadi kalau misalnya mau ngontak gitu ya, kontak developer kontak gitu, bisa diisi email. Habis itu oke. Nah, ini udah, kita balik ke dashboard. Nah, ini yang terakhir ya sebelum kita bahas deploy aplikasinya. Jadi di Play Store itu kan pasti ada ini ya kayak nama aplikasi yang muncul di Play Store-nya, terus short description-nya tentang aplikasi kita atau full description ketika buka detail-detail halaman aplikasinya. Sama ini ada app icon. App icon-nya juga wajib di-upload. Terus feature graphic. Feature graphic itu semacam banner gitu sih. Jadi ukurannya ini disesuaikan aja. Kalau teman-teman bisa pakai Figma gitu, Figma atau Canva untuk bikin. Video nggak wajib, jadi nggak apa-apa, nggak diisi. Nah, ini font screenshot yang wajib ya. Ada font screenshot, tablet screenshot. Karena itu wajib, biasanya gimana ya, mau nggak mau sih, di itu ya, kalau Android sih, kalau Play Store lebih simpel, teman-teman bisa pakai pakai Flutterflow. Jadi kalau di Flutterflow itu kan ada ini ya, bisa run test ya. Nah, ketika di run test itu kan ada pilihan tuh muncul mau yang ukurannya handphone atau tablet gitu. Nanti tinggal di screenshot aja untuk tiap-tiap halamannya kayak gitu. Terus di-upload di sini. Kalau ini udah diisi, berarti sekarang saatnya kita masuk ke cara deploy dari Flutterflow. Oke. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu. Maaf kalau misalnya saya terlalu cepat. Mungkin berarti lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, habis itu udah diisi, kita back ke halaman homepage-nya Google Play Console. Di sini itu ada yang namanya API Access di bagian setup. Kita klik API Access-nya.
Nah ini nanti yang berkaitan sama Code Magic. Jadi kan tadi di grup ada yang tanya apakah harus bikin akun Code Magic. Code Magic itu kan berbayar juga. Alhamdulillahnya nggak perlu gitu. Jadi Flutterflow itu memang backend-nya itu menggunakan Code Magic, tapi kita nggak perlu bikin akun di Code Magic-nya. Langsung dari sini. Makanya kita bikin API access di sini, service account itu tujuannya biar Code Magic-nya itu bisa bekerja gitu, menghubungkan antara Flutterflow dengan Google Play Store. Nah, pertama-tama kita bikin service account dulu nih, learn how to create service account. Nah, terus go to Google Cloud Platform. Nah, di sini kita bikin service account baru. Misalnya teman-teman baru mulai nih, baru buka, terus belum ada service account-nya, kita create new service account di sini. Nah, terus ini misalnya saya bikin Flutterflow test gitu ya. Flutterflow test ini ID-nya akan otomatis, terus create and continue. Langsung create and continue. Nah, role-nya apa? Role-nya editor. Habis itu kita langsung continue. Oke, terus done. Nah, ini udah jadi nih service account-nya. Nah, sekarang kita bikin key. Jadi kayak key ini tuh yang akan diupload ke Flutterflow-nya. Mungkin simpelnya gini, di action itu bisa ada manage keys, terus diklik. Nah, di sini kan kosong nih, nggak ada key-nya. Nah, kita pilih add key. Add key, terus create new key. Pilih type-nya JSON aja, lalu create. Oke, close. Nah, ini udah berhasil ke download ya key-nya. Kita bisa langsung di-upload di sini kredensialnya. Oke. Ini ya kalau nggak salah tapi nggak open. Nah, terus pertanyaannya, Google Play Trick itu apa sih gitu kan? Ini tuh nanti berkaitan sama fase-fase aplikasi kita gitu. Biasanya kan sebelum dirilis ke Google Play Store sebagai production, itu istilahnya production, itu kan pastinya harus di-testing internal dulu. Nah, nanti makanya pertama-tama tahapannya biasanya internal, testing internal. Nanti kalau testing internal lolos, mulai agak diperluas gitu testingnya, itu namanya alpha. Alpha itu internal, masih internal tapi cakupannya lebih luas gitu sih. Misalnya contohnya klien gitu ya, klien kita juga mau testing, nah nanti masuknya alpha. Nah kalau beta itu mungkin teman-teman udah sering dengar ya istilah testing beta. Itu biasanya beberapa udah umum tapi nggak semua orang bisa ngakses, jadi beberapa orang yang terpilih yang bisa ngakses kayak gitu. Nah, ini kita pilih internal aja. Oke, nah habis apakah langsung bisa deploy? Belum, tunggu dulu, belum bisa. Jadi kita harus pilih ini dulu, kan ini udah bikin ya keys-nya ya. Kita masuk ke API access terus dan nah nanti kan ke refresh tuh. Jadi kita udah muncul di sini service account yang barusan kita bikin. Terus pilih ini manage play console permission. Jadi aplikasi kita tuh harus dimasukin dulu. Nah, account permission ini sebelahnya kan ada app animation, add app. Nah, kita masukin dulu aplikasi kita ke sini. My Kompas Test, apply. Ini defaultnya kita centang aja, lalu apply. Oke, nah ini udah masuk. Setelah ini baru kita boleh coba deploy ke Google Play Store. Nah, cuma kan ada note nih di sini. Please ensure your package name matches on Flutterflow and Google Play Console. Terus kalau gitu kita harus nyamain dulu dong package name-nya gitu. Ini di save.
Mana nih save-nya? Harusnya udah save sih. Oh, cancel. Oh ya, ini ada invite user ya. Oh ya, ini send invite. Oke, nah udah masuk. Jadi tadi jangan lupa buat klik invite user ya setelah kita pilih app. Habis itu kita masuk lagi nih ke aplikasi My Kompas Test gitu. Kita masuk ke sini. Nah, tadi kan pertanyaannya gimana nih biar bisa nyamain untuk Google Play Console dan Flutterflow. Oh ya, tadi saya lupa jelasin di teman-teman juga jangan lupa ngisi di sini. Jadi project name, package name. Package name-nya mau diisi apa? Misalnya kalau di sini com.mykompas.test itu bebas teman-teman mau isi apa. Yang penting package name ini selama yang apa ya nggak berubah-ubah gitu. Kalau udah rilis ya berarti package name-nya harus sama terus. Jadi package name ini dia mau di Play Store ataupun App Store harus sama terus. Harus sama semua. Terus kita display name pilih My Kompas ya. Habis itu asetnya itu launcher icon. Launcher icon itu juga wajib ya. Wajib diisi. Teman-teman bisa upload dari gambar yang teman-teman inginkan. Nah, kalau untuk Play Store ini, splash screen itu nggak wajib. Tapi kalau App Store itu wajib splash screen-nya. Kayak gitu. Nah, ini package name-nya kita kopas ya. Kita copy. Habis itu kita mau masukin ke apa namanya? Ke Google Play Store. Cuma pertanyaannya masukin kemana ya package name-nya gitu kan. Tadi apa saya juga sempat nyari-nyari gitu. Dan ternyata untuk Google Play Store ini package name itu diambil langsung dari aplikasi. Jadi aplikasi yang udah di-upload. Jadi emang harus upload aplikasinya dulu. Nah, misalnya ini ya. Oh ya, kita masuk ke internal testing. Terus habis itu pilih create new release. Nah, ini ada app bundle yang akan kita kosongin dulu. Terus release name. Release name ini ini direkomendasikan menggunakan first app bundle atau APK gitu kan. Jadi di sini saya pakai nama bundle name com.mykompas.test. Setelah ini release note-nya bisa diisi. Lalu kita next. Nah, cuma ini error karena aplikasinya belum ada. Kita nggak upload aplikasi apapun. Makanya sekarang kita coba ini nih, saatnya kita klik deploy itu to Play Store. Kita coba ya untuk ini kan udah di-upload juga tadi key credential key-nya. Oke, terus deploy. Nah, biasanya emang agak nunggu sih, nggak bisa langsung gitu. Kenapa? Karena selain ini proses submit, habis submit kan bakal di-build dulu ya. Jadi si Flutterflow-nya itu, nah ini sukses. Tapi apakah sukses itu menjamin akan langsung masuk ke Google Play Store? Sayangnya enggak. Jadi teman-teman harus sering ngecek sih, misalnya 30 menit ya. Misalnya ini misalnya ditinggal 30 menit terus cek lagi apakah udah berhasil finish atau failed gitu. Nah, kalau berhasil biasanya tulisannya gini kayak finish gitu. Tapi kalau gagal nanti tulisannya merah failed. Nanti ada penjelasannya, ada alasannya kenapa, kayak misalnya oh ikonnya belum sesuai gitu. Nah, jadi kalau icon itu wajib ada background-nya ya. Jadi nggak boleh ikonnya transparan. Kalau ini kan background-nya warna putih gitu, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya warnanya background-nya transparan itu nanti akan gagal. Entah itu di Play Store maupun App Store sama-sama gagal. Kayak gitu. Nah ini biasanya sambil nunggu juga si Flutterflow-nya itu build aplikasi kita gitu. Dibuat jadi file AAB atau .apk kayak gitu. Nah ini sebenarnya proses nunggu sih, sambil nunggu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sih.
gitu. Oh ini oke. Wah ini udah lumayan yang join ya. Ada Mas Ahmadi, Mas Arbi, Mas Daril, Rahmatullah. Oh ini ada pertanyaan, App Store berapa dolar harga per tahunnya? Oke, jadi untuk App Store itu harganya $99 ya per tahun. Jadi emang lumayan mahal sih, tapi di balik mahalnya itu pasti ada alasannya, karena kalau Google App Store, ketika kita mau deploy aplikasi ke App Store itu reviewnya lebih ketat, karena mereka benar-benar review manual gitu. Jadi benar-benar ada orang dari sisi Apple-nya yang review aplikasinya, dan mereka benar-benar jaga kualitas kayak gitu. Makanya memang untuk bayaran per tahunnya untuk punya Apple developer itu lumayan mahal, $99 gitu. Nah, cuma keuntungannya kalau teman-teman punya usaha ya, misalnya software house gitu kan, terus ada klien yang pingin bikin iOS, bikin aplikasi buat iPhone. Nah, nanti bisa di-charge mahal gitu. Karena memang untuk bikinnya aja, maksudnya untuk deploy-nya aja memang karena mahal ya, makanya bisa di-charge lebih mahal daripada kalau cuma aplikasi Android kayak gitu. Oke, ini kita masih menunggu karena emang belum berhasil. Mungkin ada pertanyaan dulu kah? Oh ya, ini ada pertanyaan. Akun Google yang dipakai akun pribadi atau akun Google Workspace? Kalau ini tuh setahu saya tuh nggak ada hubungannya sama akun Google Workspace ya. Jadi akun Google Developer sama Google Workspace itu setahu saya kok terpisah ya. Google Developer. Kalau Workspace itu kan semacam ini ya, buat kayak bisa ngakses yang berkaitan sama kerjaan ya, kerjaan. Nih, kita cek dulu ya di akun Workspace-nya. Nih, ini ya yang Workspace. Jadi itu lebih ke bisnis ya kalau Workspace tuh ya. Feature in Google Workspace. Lebih ke kayak fitur-fitur kayak Gmail, terus muncul ke sini lagi. Oh ya, ini ya Google Workspace. Jadi fiturnya itu lebih ke email, kalender, Google Drive, Gmeet kayak gitu kan. Nah, ini kalau untuk deploy aplikasi Play Store itu pakainya Google Developer, bukan Google Workspace. Nah, yang saya pakai itu punya organisasi sih. Jadi dari tim programmer cepat ada organization yang udah punya Google Workspace, terus kita pakai untuk testing kali ini. Teman-teman, tapi teman-teman nggak perlu khawatir sih, karena nggak harus punya organisasi ya, nggak harus punya company gitu, nggak harus punya PT. Cukup pakai daftar sebagai personal, tuh juga bisa bikin Google Developer gitu. Itu ya, semoga terjawab Mas Rio. Sama ada satu pertanyaan lagi ya. Saat deploy, Flutterflow harus beli sendiri atau bisa pakai yang kita sharing bareng dulu buat validasi produk? Yang bisa pakai yang kita sharing bareng dulu buat validasi. Itu yang mana ya Mas Rio? Mungkin bisa open mic dulu. Enggak, saat deploy kan
apakah, kita harus pakai akun Flutter atau gimana sih? Aku masih agak nggak connect nih untuk deploy-nya. Maaf nih kemarin nggak ikut. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya di mananya? Di sininya? Deploy dari mana? Heeh. Deploy. Heeh. Ini kan akunnya apakah bisa akun yang, kita bareng dulu atau kita harus beli sendiri gitu? Oke. Nah, yang kit beli bareng itu kemarin kan juga itu sudah Flutter Flow Pro ya, yang beli bareng, yang di iuran dibahas di grup program cepat itu kan udah statusnya udah Flutter Flow Pro. Jadi itu udah bisa dipakai buat deploy ke Play Store atau App Store kayak gitu. Yang penting Flutter Flow yang dipakai itu Pro kayak gitu, akun yang dipakai itu Pro. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kemarin udah ikut iuran untuk beli Flutter Flow Pro 3 bulan itu udah bisa pakai fitur ini. Kira-kira menjawab nggak ya Mas Rio ya? Oke, makasih banyak udah menjawab dua-duanya. Aku udah iuran by the way. Oh iya, terima kasih juga Mas Rio. Bisa banget dicoba buat deploy kayak gitu. Nah, oh ya, ini udah muncul nih hasilnya fail. Gitu. Pas banget. Untuk pertanyaan yang lain saya tampung dulu ya. Nah, teman-teman bisa langsung ditanyain aja, nanti akan saya jawab setelah ini. Oke, nah ini statusnya muncul nih, failed. Nah, kenapa kok failed? Kita bukan tanda seru ya. Ini diklik aja failed-nya, nanti muncul alasan kenapa. Nah, ini alasannya karena package not found. Package not found di Google Play Store-nya, package-nya belum ada. Nah, tadi kan saya sempat jelasin ya, kalau di Google Play Store ini, package name itu baru diambil langsung dari aplikasi yang udah kita upload. Jadi nggak bisa kita edit sendiri gitu, nggak bisa. Harus dari aplikasi yang kita upload. Alhamdulillahnya di Flutterflow, kalau udah fail seperti ini, nanti ada pilihan nih di bawahnya. Kita mau download SAAB atau SAPK. Dulu memang Play Store, jadi untuk deploy ke Play Store itu bisa pakai file APK atau file AAB. Cuma peraturan terbaru itu wajib AAB. Jadi kita download dulu file AAB di sini, tinggal diklik aja. Oke, tinggal diklik. Nah, ini masih proses ya. Selain AAB, teman-teman, oke, ini udah muncul ya, Aprilis 3 ini .aab. Sudah berhasil ke download, sekarang kita masuk ini, kita upload ke sini. Kita back aja ini. Nah, terus di bagian drop app bundles here to upload, klik upload. Tadi Aprilis yang 3 ya, yang barusan kita download, terus open. Oke, nah ini lagi proses uploading. Jadi memang kalau untuk upload itu wajib AAB ya. Dan kan kalau APK itu yang file yang bisa kita install sendiri di HP kita. Itu biasanya filenya APK. Tapi kalau untuk upload ke Play Store wajib AAB. Nah, mungkin kalian saya jelasin juga ya fitur-fitur yang ada di Pro. Selain teman-teman bisa deploy, di sini teman-teman juga bisa ini download APK-nya langsung. Jadi langsung testing di HP gitu tanpa perlu deploy dulu ke Play Store-nya. Kalau App Store, kalau iPhone itu kan kita harus deploy dulu ya. Harus deploy dulu ke App Store buat test flight gitu. Tapi kalau ini kalau Android itu cukup download APK langsung bisa diinstal. Terus kita juga bisa connect GitHub repo gitu. Jadi teman-teman kalau pingin apa yang dibuat di Flutterflow terus dihubungin ya, di push ke GitHub itu boleh banget. Jadi bisa teamwork gitu juga bisa. Misalnya nih ada yang pakai Flutterflow, ada tim dalam satu tim tuh ada yang pakai Flutterflow, ada yang ngoding Flutter. Nah, itu bisa digabungin nanti di GitHub-nya kayak gitu. Jadi lumayan powerful banget sih, kebantu banget buat fitur di Flutterflow Pro.
Nah, ini udah ke upload ya, app bundle-nya. Habis itu kita next. Oke, nah kalau seperti ini tuh udah berhasil ya. Istilahnya ini udah berhasil kita buat internal testing. Nah, untuk yang deploy ke Play Store yang di sini, itu misalnya teman-teman mau ngedit lagi ya, mau ngedit misalnya apa ya, misalnya ini teksnya mau diganti, ini kan hardcode ya, jadi nggak bisa diganti dari dashboard atau dari backend gitu. Nah ini makanya diedit misalnya top stories terbaik gitu kan. Itu nanti teman-teman kalau mau deploy ke Play Store-nya nggak harus download AAB-nya lagi, tapi cukup langsung deploy ke Play Store. Sama jangan lupa di bagian Advanced Setting, ini diklik ya. Diklik terus ada tulisan Submit as Draft. Itu harus dihidupin. Kenapa? Karena aplikasi kita saat ini itu masih draft. Taunya gimana? Teman-teman bisa klik masuk ke homepage ya, homepage Google Play Console. Nah, di My Kompas Test ini app statusnya masih draft. Makanya di sini kita draftnya harus dicentang. Kalau enggak, nanti ketika deploy ke Play Store bakal gagal. Nah, kita sekarang deploy ke Play Store lagi nih. Oke, deploy. Nah, habis ini kita tunggu. Harusnya sih udah sukses, udah bisa sukses. Tapi kita tunggu dulu aja. Karena dengan kita upload ya, tadi kan pertama kali kita upload manual ya istilahnya ya, secara nggak langsung upload manual file AAB-nya itu di sini langsung muncul package name-nya. Jadi sebelum kita upload kan nggak muncul tuh package name-nya di sini, tapi setelah kita upload baru muncul. Nah, karena udah muncul berarti ini udah dianggap package name-nya udah sama. Jadi harusnya udah nggak ada isu buat package name not found gitu, harusnya udah solve, udah nggak ada masalah kayak gitu. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan sambil menunggu. Tadi mana ya chat? Oke, ini chatnya ya. Mbak izin tanya, kalau untuk deploy internal, apakah akan mudah ditemukan di Play Store atau bagaimana, Mbak? Oke, jadi kalau deploy internal itu belum rilis ya. Itu belum bisa dibilang rilis. Jadi rilis itu ketika udah production. Nah, mungkin saya jelasin sekalian ya, untuk production gimana sih caranya gitu kan. Selain ini kan bisa satu persatu ya. Ini ada Google Play Track-nya, bisa pilih internal, alpha, beta, atau production gitu. Ada dua cara, teman-teman bisa klik satu persatu, terus deploy satu persatu dari Flutterflow bisa. Tapi ada juga cara yang langsung dari Google Play Store-nya. Jadi di Google Play Store itu di bagian internal setting itu kan ada rilis ya, view rilis detail. Nah, ini kan sekarang kan statusnya masih di internal testing ya. Kita bisa pindah ke apa namanya? Bisa upgrade gitu. Saya agak lupa. Gimana tadi? Nah, ini juga bisa sharing link. Ini saya agak lupa caranya. Jadi dari sini itu kayak bisa di-upgrade gitu. Promote release. Oh ya, dari sini. Promote release. Nanti masuk ke close testing. Close testing itu alpha, open testing itu beta, production itu langsung release gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalau baru internal testing itu belum muncul di Play Store.
yang muncul di Play Store itu baru ketika production. Itu siapapun bisa mengakses dan bisa dilihat di Play Store-nya. Nah, nanti teman-teman kan udah isi ini ya, di bagian dashboard itu ada isian ini kan. Nah, ini setelah diisi semua, nanti buka bagian release overview. Release overview harusnya tuh ketika Oke. Nah, nanti ketika ketika itu udah diisi sama aplikasinya tuh udah masuk ke production. Maksudnya di sini dipromot rilisnya tadi masuk ke production, secara otomatis di halaman depan. Ini kan app statusnya kan draft ya. Nanti kalau udah kita masukkan aplikasinya ke production dan udah kita isi semua formnya, app statusnya akan berubah jadi in review. Jadi nggak perlu klik apapun, nanti akan otomatis app statusnya in review. Nanti nunggu berapa hari ya? Sekitar 3-4 hari. Kalau misalnya nggak ada masalah, nanti langsung muncul di Play Store kayak gitu. Itu untuk flow aplikasinya, flow rilisnya. Oke, nah ini belum masih proses ya. Kita masih menunggu pertanyaan. Oke, untuk Mas dari Rahmatullah kejawab ya Mas ya? Untuk pertanyaannya ya. Oke, Mas Darilnya no respon ya. Ini saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan bagus dari Mas Petrus Budi. Apakah ada akun Apple developer buat siswa gitu kan, buat student gitu. Nah, itu ada sih untuk yang student gitu. Sebentar. Apple developer Academy. Jadi Apple developer sendiri itu programnya itu ada banyak sih. Dan ada juga yang saya lupa sih apakah gratis atau murah gitu. Itu buat institution. Nah. Mungkin saya sambil share screen ya. Oke, ini. Jadi education. Misalnya di sini. Nah, ini ada educational discount gitu. Discountnya bisa sampai 50%. Jadi ada semacam program ya, program khusus untuk Apple developer buat yang fokus di education. Itu diskonnya bisa sampai 50% gitu. Tapi memang syaratnya ketat ya. Misalnya harus punya akun, ini contoh ya, mungkin harus punya akun institusi gitu ya. Mungkin kalau bekerja sebagai dosen gitu ya, terus sekalian pingin membuat akun developer. Nah, itu kan biasanya misalnya ada seorang IT yang bekerja di institusi pendidikan, terus ingin membuat aplikasi yang berkaitan sama pendidikan. Nah, itu mungkin harus punya email yang akhirannya .ac.id, jadi pokoknya yang berkaitan sama pendidikan gitu. Jadi memang lebih ketat sih kalau harus pingin yang lebih murah, ya memang lebih murah. Cuma untuk mendapatkannya juga
lumayan ketat gitu. Nanti bisa di di-explore untuk itu. Oke. Nah, ini saya pending dulu ya pertanyaannya ya. Ini udah muncul nih untuk ini masih failed. Nah, kita cek lagi failed-nya kenapa nih gitu. Ternyata version code-nya itu masih sama. Saya tadi lupa jelasin ya. Jadi ketika kita deploy aplikasi, itu jangan lupa buat ngubah version code. Jadi add version itu boleh sama, tapi build number itu harus beda. Kalau tadi kita udah upload yang build number-nya 1, sekarang kita mau upload lagi harus build number-nya 2. Jadi itu untuk pemisah gitu ya. Meskipun version number-nya sama, tapi build number-nya wajib beda ketika setiap kali kita deploy kayak gitu. Oke, kita nunggu lagi ya sambil jawab pertanyaan. Oke. Itu ya, terus dan kalau memang digunakan sebagai internal tools yang akan dipakai di kalangan terbatas, apakah cocok untuk deploy internal? Deploy, sebenarnya kalau tools untuk kalangan terbatas itu bahkan mungkin share APK aja udah cukup sebenarnya. Jadi nggak perlu deploy ke Play Store. Deploy ke Play Store itu kan ya mungkin sebagai internal testing aja. Cuma pengalaman saya, kalau internal testing kita lebih sering pakai cukup download APK-nya aja sih. Jadi nggak perlu deploy ke Play Store-nya. Karena emang lumayan mudah. Cukup klik download APK, terus nanti kita share aja di internal biar buat testing bareng-bareng kayak gitu. Karena lumayan beda ya kalau App Store. App Store itu wajib kalau aplikasi iPhone itu wajib di deploy ke App Store karena mereka itu nggak punya semacam .apk yang bisa di share dengan bebas gitu, nggak ada, harus pakai test flight gitu, dan test flight cuma ada di App Store. Tapi kalau untuk Android itu cukup download APK-nya aja, nanti bisa di-share buat internal testing kayak gitu sih. Oke, semoga menjawab ya Mas Daril ya. Iya, 50% dari $99 sih harusnya. Saya jujur belum ada pengalaman ya untuk pembelian Apple developer itu. Karena saya baru mulai masuk ke dunia deployment itu setelah kerja gitu. Jadi ketika saya masih mahasiswa belum pernah pegang. Jadi belum punya. Cuma mungkin Mas Petrus Budi bisa coba aja daftar di informasinya gitu di Google gitu. Oke. Nah, ini udah 20.34, tapi kita masih sambil nunggu berhasil submit ya. Itu ada mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu kah? Ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita ngobrol-ngobrol gitu aja ya. Mungkin boleh deh perkenalan gitu atau kita coba kenalan ya satu persatu ya sambil nunggu ini deploy-nya berhasil. Mungkin boleh dari Mas Ahmadi. Bisa on mic kah? Oh, kayaknya nggak bisa on mic juga. Atau mungkin teman-teman yang bisa on mic silahkan. Kalau mau Mas atau mungkin Mbak deh.
Biasanya Mbak-mbak suka ngobrol. Ada Mbak Neneng Nur Hasanah. Oke. Ini mungkin Pak, ini teman-teman dari mana aja nih? Tadi ada yang dari Depok. Kavia Iya, gimana Mas? mau nanya sih. Iya, boleh. Gimana? Tadi kan kalau supaya bisa deploy di Play Store, kita harus punya akun developer. Supaya developer mensyaratkan pembuatan akun dengan biaya $25 ya, atau Iya, mungkin gitu. Kalau sudah, tapi kalau kita cuma perlu APK-nya, nggak harus punya akun developer kan ya? nggak perlu. Kalau APK cukup di-download aja. Cukup di-download aja dari Flutterflow-nya bisa. Jadi kita bisa menyebarkan APK-nya aja lah gitu ya, tanpa harus. Itu kalau pengen APK-nya nggak dimonetisasi ya kali ya, lewat Play Store. Ya, cuma mungkin kekurangannya kan gini Mas, ketika harus uh, update aplikasi ya. Jadi kan kalau APK itu misalnya di-share kalau udah fix aman ya, misalnya udah fix nih, udah insya Allah udah ada nggak ada bug gitu. Terus kita share bisa dipakai aman. Nah, cuma ketika ada bug tuh, ketika ada bug berarti kita ya bisa sih kayak download lagi dari misalnya grup ya, ada grup di mana memang di situ jadi tempat sharing APK gitu, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya ada Play Store, ketika ada update dari developer gitu, ada update dari developer buat updatean terbaru gitu, dapetinnya lebih gampang ketika ada Play Store. Kayak Jadi gitu harus, mungkin. Gimana? ya benar, berarti harus manual ya, harus disebarin lagi Iya, sendiri. iya harus disebarin sendiri kalau misalnya pakai APK ya. Tapi kalau ada kalau udah dirilis di Google Play Store, kita tinggal update aja dari Google Play Store-nya. Misalkan aplikasinya itu terkait dengan apa ya, database. Kalau masalah saya lihat tadi ada di Flutterflow, ada Firebase, atau mungkin itu ya. Ada Firebase, ada Supabase. Misalkan kita sudah jadi aplikasinya, sudah terkait dengan database, tapi berhenti berlangganan. Ada kucing berantem. Kucingnya sedang bernyanyi. Maaf ya, lagi anak kondisi. Ya, maaf, sorry. Sabar kucingnya. Sebentar ya. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Rieko ya. Ini saya share screen sebentar tentang tadi ya hasilnya. Nah, di sini tadi kan tulisannya submit ya. Sekarang tulisannya udah finish. Tulisannya bukan failed tapi udah finish. Berarti itu udah berhasil deploy ke Google Play Store. Ini mana ya tadi? Oh ya. Nah, kita bisa cek
di bagian internal testing ya, tadi kita ngeceknya. Release-nya, view release detail. Oke. Ini versionnya masih 1. Sebenarnya berarti masih perlu nunggu lagi ya. Ketika udah berhasil di Flutterflow, bukan berarti bisa langsung muncul di sini. Jadi memang harus nunggu. Mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam buat muncul di sini. Nah, nanti kalau misalnya udah berhasil tuh seperti ini sih. Ini tadi saya coba ya, saya testing kayak aplikasi yang lain. Di internal testingnya itu ya, ini udah siap. Mungkin butuh waktu sih. Kayak gitu. Ini. Follow through stage. Required. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk sesi sharing ini ya, yang deploy ke Play Store. Oke, tadi Mas Rieko-nya udah aman, Mas? Oke, masih belum hadir kayaknya. Mungkin ada pertanyaan dulu kah? Oh ya, ini kayaknya mesti ngulang nih. Ngulang apa nih, Mas? Rekaman diakses di mana nanti? Oh, nanti saya upload di YouTube Programmer Cepat. Nanti kalau udah saya upload, nanti saya kirim linknya di grup. Oke, nah ini ya. Tadi ini kan udah berhasil. Kita ngeceknya Google Google Play Store-nya di sini. Jadi ini ada version codes itu 2. Jadi itu tandanya bahwa build keduanya itu udah berhasil ke-upload dari Flutterflow langsung. Jadi memang flow-nya pertama kali itu harus upload manual, tapi nggak perlu pakai Android Studio, bisa langsung download aja filenya di Flutterflow. Nanti kita upload di sini. Nanti untuk kedua ketiga tinggal langsung klik tombol deploy. Kita mana tadi internal testing ya. Nah ini view release detail, terus ini details. Tadi itu view app size, view track, release detail. Saya suka lupa tadi klik kemana ya. Oh iya, jadi tadi klik summary, view track, lalu di sini show summary, terus version codes. Version codes itu kalau angkanya 2 nanti bisa bertambah sih. Itu berarti kita udah berhasil deploy langsung dari Flutterflow-nya. Oke, siap. Terima kasih Mas Rio, terima kasih juga yang lain. Nah, Mas Rio kok tadi jadi tanya nggak ya? Ini Mas Petrus Budi mau on mic, Mas?
Mau tanya Mas, silahkan. Oke, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup dulu ya, karena ini juga udah lewat 15 menit di jadwal yang seharusnya. Nanti mungkin buat Mas Riko atau teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan aja di grup. Insya Allah nanti kami bales, pasti kami jawab gitu. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir malam ini yang udah nyempetin waktunya. Semoga ilmu yang kita dapetin malam ini bermanfaat. Nanti nanti untuk recordingnya saya share linknya di grup atau udah ke-upload. Oke, terima kasih. Oke, siap. Semangat Mas Petrus Budi dan yang teman-teman yang lain. Harus bisa bikin aplikasi sampai bisa rilis ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya tutup ya.